المرسلين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل في علاه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan juga kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Kemudian semoga salawat dan salam diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, diberikan kepada para sahabatnya, keluarganya, dan juga seluruh orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik sampai kelak datangnya hari kiamat. Melanjutkan pembahasan dari adab dan akhlak yang harus diperhatikan oleh setiap muslim. Ada beberapa poin penting terkait masalah husnul khuluq, yang mana katsirun minan nas, banyak di antara manusia yang mereka itu memiliki pemahaman jadi tentang masalah husnul khuluq, akhlak yang mulia. Maka inna katsirun minan nasi yadhabu fahmahu ila anna husnul khuluq khasun bi muamalatil khalqi duna muamalatil khaliq. Jadi banyak di antara manusia yang mereka memiliki pemahaman bahwasanya perkara akhlak yang mulia ini adalah perkara yang berkaitan dengan urusan hubungan makhluk, hubungan manusia dengan manusia, bukan hubungan seorang hamba dengan Rabbnya. Padahal yang paling pertama dan paling utama untuk diperhatikan adalah hendaknya seorang hamba itu mendahulukan beradab dan berakhlak yang mulia terhadap Rabb yang menciptakan dia, kepada Khalik. Karena seseorang meskipun adab dan akhlaknya baik terhadap makhluk, terhadap sesama manusia, namun ketika adab dan akhlaknya kepada Al-Khaliq, Rabb yang menciptakan dia, itu tidak baik, maka tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya, tidak berguna. Karena hubungan yang paling utama untuk diperhatikan itu adalah hubungan antara seorang hamba dan Rabbnya. Maka adab dan akhlak yang mulia yang perlu diperhatikan juga adalah adab dan akhlak seorang hamba kepada Rabbnya. Ketika seorang hamba ini memiliki adab dan akhlak yang baik kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dirinya, maka adab dan akhlak muamalah seorang hamba dengan hamba yang lain pun juga akan menjadi baik pula. Dan husnul khulqi fi muamalatil khaliq, adab dan akhlak yang baik, yang mulia dari
seorang hamba kepada penciptanya terkumpul di dalam 3 hal. Jadi kalau seseorang pengen tahu adab dan akhlak dia kepada penciptanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ini baik ataukah tidak, maka lihat 3 hal berikut. Kalau 3 hal tadi atau 3 hal yang akan disebutkan ini ada pada dirinya, maka dia memiliki adab dan akhlak yang baik kepada penciptanya. Namun kalau tidak, maka hendaknya dia memperbaiki hubungan dia dengan Rabbnya. Yang pertama, menerima kabar, berita dari Allah Subhanahu wa taala dengan penuh pembenaran. Ini pertama. Semua kabar berita dari Allah Subhanahu wa taala, baik berita tentang kejadian yang telah lalu maupun berita terkait dengan perkara-perkara ghaib, dan juga berita tentang kejadian-kejadian yang akan datang, maka hendaknya seorang senantiasa menerima setiap kabar berita dari Allah Subhanahu wa taala dengan penuh pembenaran. Enggak boleh ragu terhadap kabar-kabar yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Dan kabar dari Allah Subhanahu wa taala itu ada kalanya datang di dalam Al-Qur'an. Ada kalanya datang di dalam Al-Qur'an atau datang dari hadis-hadis Nabi SAW. Kabar yang datang dalam Al-Quran ini seperti kisah Nabi-Nabi terdahulu, kisah Nabi Adam, kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Lut, dan juga yang lainnya. Demikian juga keadaan tentang orang-orang yang akan terjadi, seperti kejadian-kejadian nanti hari kiamat, dan juga termasuk tentang perkara-perkara gaib seperti keadaan malaikat, kemudian keadaan surga dan neraka. Semua kabar berita yang disebut di dalam Al-Quran, maka hendaknya kita menerima dengan penuh pembenaran, nggak boleh meragukannya. Demikian pula yang datang dari hadis-hadis Nabi SAW. Karena Nabi SAW ketika mengabarkan sesuatu, menceritakan sesuatu, baik cerita yang telah lalu dari para Nabi dan Rasul, atau kejadian-kejadian yang akan datang tentang hari kiamat, dan juga perkara-perkara gaib seperti surga dan neraka, jin, malaikat, maka Nabi SAW tidak berkata berdasarkan hawa nafsunya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi SAW itu berbicara berdasarkan wahyu, bukan berbicara berdasarkan hawa nafsu. Ini yang pertama. Kita menerima semua kabar dari Allah Subhanahu wa taala dengan tasdik, penuh pembenaran, nggak boleh meragukan sedikit pun. Kisah tentang Nabi Adam, bagaimana Nabi Adam dikeluarkan, kita nggak boleh meragukannya sedikit pun. Kisah tentang 2 orang anak Adam yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan, wa tu 'alaika naba abnai Adam bil haqq idh qaraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar. Kisah tentang 2 anak Adam yang bermusuhan, yang satu membunuh yang lainnya. Maka kisah-kisah dari yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Quran, kita tidak boleh meragukan itu semua. Semuanya hak, semuanya benar. Ini adab yang pertama antara seorang hamba dengan Rabbnya. Benarkan semua kabar. Kemudian yang kedua, menerima hukum-hukumnya dengan penuh ketundukan dan pengamalan. Ini yang kedua.
Jadi semua hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam Al-Qur'an maupun melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diterima dengan penuh ketundukan dan juga diamalkan. Jadi bukan hanya diterima, tapi diamalkan. Ini adab seorang hamba dengan Rabbnya. Kemudian yang ketiga adalah menerima setiap ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala bisabri wal ridha, dengan sabar dan ridha. Dengan sabar dan ridha. Ini yang ketiga. Wa hadhihi salasatu asya, dan tiga hal ini alaiha, di atasnya ada husnul khuluq ma'allahi ta'ala, dibangun adab dan akhlak kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi tiga hal ini adalah fondasi utama dari adab dan akhlak yang mulia seorang hamba terhadap Rabbnya. Apa yang pertama? Menerima semua kabar dari Allah Subhanahu wa taala dengan penuh pembenaran, enggak boleh ragu. Yang kedua, menerima hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketundukan dan pengamalan. Kemudian yang ketiga, menerima takdir Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan ridha. Yang pertama, penjelasan ringkasnya adalah ketika seseorang mendapatkan kabar berita dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia membenarkan setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menyampaikan sesuatu tadi pasti benar adanya. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-87. Wa man asdaqu minallahi hadisa. Siapa yang lebih benar perkataannya dari Allah Subhanahu wa taala? Artinya tidak ada yang perkataan yang lebih benar, tidak ada perkataan yang lebih sesuai dengan realita yang ada melebihi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun terkadang Quran bisa dicerna oleh akal kita. Bukan berarti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak benar. Namun itu karena ilmu manusia itu terbatas. Tidak seperti ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang mencakup segala sesuatu. Ambil contoh, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang nanti amalan-amalan itu berbicara. Nanti tangan berbicara, kaki berbicara, semua berbicara menjadi saksi. Maka terkadang menurut akal dan logika manusia ini susah dicerna. Kenapa? Karena ilmu manusia itu terbatas. Sedangkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala mencakup segala sesuatu. Ketika Allah menyampaikan nanti begini dan begitu, itu pasti benar adanya. Maka diterima dengan penuh pembenaran. Enggak perlu diragukan lagi. Kemudian di antara contoh merealisasikan apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita di dalam kehidupan sehari-hari adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi
sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza waqa'a dhubabu fi syurbi ahadikum falyahmishu summa liyatrahu fa inna fi ahadi janahaihi da'un wa fil akhiri atau fil akhiri shifaa'un." Ini hadis dari Nabi SAW. Beliau mengatakan, idza waqa'a dhubabu fi syarabi ahadikum, kalau ada lalat yang nyemplung di minuman salah seorang di antara kalian, maka kata Nabi SAW, falyahmisu, hendaknya dia tenggelamkan atau celupkan, summa liyatrahu, kemudian dikeluarkan, dibuang. Airnya dibuang bukan, tapi lalat yang nyemplung tadi dibuang. Fa inna fi ahadi janahaihi da'un wa fil akhari shifaa'un, karena di salah satu sayapnya ini ada penyakit da, fil akhar, dan di dalam sayap yang lain shifa, ada obat. Oke. Ketika kita mendengar hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, maka timbang dengan 3 hal di atas. Yang pertama, apakah kita menerima kabar tadi dengan penuh pembenaran? Yang kedua, apakah kita mengikuti hukum yang diajarkan di dalam hadis tadi dengan penuh ketundukan dan ketaatan? Kemudian yang ketiga, apakah kita bersabar dan ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala? Lihat, kadang seseorang ketika buat minuman yang dia sukai, misalkan bikin susu, bikin sirup, apalah, dia sudah habis melakukan aktivitas yang melelahkan, misalkan habis lari, terus habis kerja keras, berkeringat, dia pengen minum yang seger misalkan. Dia bikin sirup atau bikin jus yang dingin. Kemudian setelah jadi, dia mau minum, tapi ditunggu sebentar atau dia ada urusan sebentar. Balik-balik ada lalat yang nyemplung di dalamnya. Nah, kira-kira apa yang dirasakan? Marah, jengkel, sebel, dibuang airnya, dibuang segelas-gelasnya. Ini poin yang ketiga. Poin yang ketiga, dilihat talaqul aqdar bisabri wal ridha. Apakah dia menerima takdir dan ketetapan Allah dengan sabar dan ridha? Ini berat yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah dia membenarkan kabar dari Allah Subhanahu wa taala? Nabi menceritakan bahwasanya di dalam sayap lalat itu satunya ada penyakit, ada obatnya. Dia percaya atau enggak? Kemudian di sana ada hukum dari Nabi SAW, ada arahan, yaitu apa? Dicelupkan kemudian dibuang. Nah, 3 hal ini terrealisasi atau tidak di dalam hidupnya. Ini menunjukkan husnul khuluq kepada Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ataukah tidak. Satu hadis Nabi SAW, satu hadis Nabi SAW ini menjadi contoh adab dan akhlak. Jadi bukan hanya sekedar percaya atau tidak percaya terhadap hadis Nabi SAW. Bukan masalah air minum segelas gampang nanti bisa bikin lagi. Bukan tentang itu. Tapi masalah imaniyah, masalah adab dan akhlak seorang hamba kepada Rabbnya. Karena dia telah memiliki ilmu, dia mengetahui bahwa Nabi SAW menyampaikan dalam hadis yang sahih, idza waqa'a dhubabu fi syarabi ahadikum falyahmishu summa liyatrahu fa inna fi ahadi janahaihi da'un wa fil akhari shifaa'un. Nabi SAW menyampaikan, kalau ada lalat nyemplung di minuman salah seorang di antara kalian, maka hendaknya dicelupkan kemudian dibuang lalatnya, kemudian diminum, karena salah satu dari sayapnya ada penyakit dan salah satu ada obatnya. Segala sesuatu yang datang kepada kita yang membuat kita tidak suka, yakini itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan
Bahkan sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Qadarullah maqadir kulli syai' qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi bi 50,000 sanah. 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi, semua telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka adab dan akhlak yang baik ini akan muncul dalam sikap dan muamalah seorang hamba dengan Rabb-nya. Jalan, kemudian apa? Kesandung batu misalkan. Lihat bagaimana adab dan muamalah dia kepada Rabb-nya di sana. Adab dan muamalah Allah kepada Allah Subhanahu wa